Alhamdulillah, di hari yang mubarakah ini tiada kata pantun dan syair yang lebih indah yang patut kita dengungkan. Hanyalah ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beraneka ragam nikmat dalam hidup ini, sehingga di hari yang mulia ini kita masih sempat berucap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku dan matiku kuserahkan kepadamu ya Allah. Dalam kalimat ini juga Ali bin Abi Thalib meneteskan air mata sampai membasahi jenggotnya. Seusai melaksanakan sholat, para sahabat bertanya, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau menangis dan menitikkan air mata ketika Allah mengangkat takbir? Kenapa engkau tidak menangis dan menitikkan air mata ketika melihat mayat diusung ke pemakaman? Apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada para sahabat? Wahai sahabat-sahabatku, saya takut jangan sampai saya tidak dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saat itu saya sudah sebut inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa mahyaya, hayatku, hidupku kuserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat mengangkat takbir, manusia sesungguhnya sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu. Manusia sesungguhnya sudah mati dan tidak ingat lagi kepada dunia ini. Salawat dan taslim kepada junjungan tercinta Al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perjalanan hidupnya merupakan lautan yang luas membentang, yang di dalamnya terdapat kebeningan dan kebiruan. Di sana tersimpan pesona alam yang abadi, tiada bosan mata memandang, tiada jenuh hati yang menikmati, karena sosok beliau adalah pesona sepanjang masa. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Rasulullah merupakan pesona sepanjang masa? Seorang pujangga dari Prancis yang bernama Victor Hugo pernah berkata, andaikan umat Muhammad itu adalah 1000 orang, maka yang ke-909 di dunia ini, maka satu itu adalah saya. Inilah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang Lamartine juga pernah berkata bahwa sepanjang kehidupan manusia tidak akan lahir lagi sosok manusia seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu lengkap dan kompleks dalam kehidupannya. Tidak ada satu pemimpin pun di dunia ini yang lengkap seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah seorang panglima perang, dan selama memimpin perang beliau tidak pernah kalah. Beliau adalah ahli strategi, beliau adalah ahli politik, beliau adalah ahli dagang. Nabi Muhammad berdagang umur 9 tahun lintas negara. Belum ada satu pedagang pun di dunia ini yang umur 9 tahun sudah berdagang lintas negara. Tapi Nabi umur 9 tahun. Dari Sam ke Syria, berapa jaraknya itu? Tapi kita belum ada yang seperti itu. Nabi adalah ahli politik. Nabi dapat mendamaikan masyarakat Arab pada waktu itu yang tidak pernah diperhitungkan dalam sejarah. Kenapa negeri Arab tidak diperhitungkan dalam sejarah? Karena tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Dibandingkan dengan negara Indonesia 10 kali lipat lebih kaya daripada negara Arab. Tapi kenapa mereka kaya? Kita hampir termasuk orang yang termiskin di dunia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mau dihitung dari tambang yang ada di Arab itu hanya tambang minyak. Tapi di Indonesia seluruh tambang ada. Seluruh dunia punya tambang ada di Indonesia. Tapi kenapa mereka kaya, kita menjadi miskin? Mau lihat dari buah-buahan, di negeri Arab itu hanya ada pohon kurma. Tapi di negara Indonesia semua buah-buahan itu ada.
Perbedaannya hanya satu. Ketika azan dikumandangkan, pedagang Arab di mana dan pedagang kita di mana? Ketika azan dikumandangkan, nelayan Arab di mana dan nelayan kita di mana? Ketika azan dikumandangkan, guru orang Arab di mana dan guru-guru kita di mana? Ketika azan dikumandangkan, pegawai Arab di mana dan pegawai kita di mana? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan saya datangkan seluruh nikmat-nikmat itu. Yang dari laut akan muncul, yang dari darat, yang masih tenggelam akan diterapungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah, bukan janji manusia. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita hidup ini hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesaat. Semua itu akan berlalu, semua itu akan pergi, semua itu akan meninggalkan kita. Ada di antara kita yang diberikan nikmat sehat. Dia sehat hari ini, tidak ada kurang satu apapun dalam hidupnya. Tapi sungguh sangat ironis sekali karena di hari bahwa ini sudah dua dicabut dalam dirinya, yaitu 2 rakaat sudah dicabut dalam kehidupannya, maka dia hanyalah makhluk berjalan di muka bumi, tapi tidak ada artinya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan hak sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diberikan hak kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kuat hari ini, tidak ada satu kurang apapun. Apapun yang dia mau pikul dia bisa. Tetapi sungguh sangat sayang sekali, dia pun tidak sempat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita yang ada di dalam masjid ini diberikan hak hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hak kuat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hak sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi iman kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat yang kita laksanakan pada hari ini adalah menjadi bekal kita dalam perjalanan panjang menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat yang kita laksanakan adalah bukti kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hanya ingin membuktikan kesetiaan kita. Kalau benar-benar kita setia kepada Allah Subhanahu wa taala, Dia ingin membuktikan. Dan mudah-mudahan salat kita adalah bukti kita, bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kemarin yang kita laksanakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat tarawih yang kita laksanakan adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Makanan yang kita makan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Air yang kita minum kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang kita pakai kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita punya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Pangkat akan berlalu, harta akan habis, hidup ini juga akan berakhir. Ada sebuah kisah yang sangat menarik dalam kehidupan ini, yaitu seorang muzakir. Seorang muzakir adalah seorang pengembara di tengah padang pasir. Tapi di negeri kota Baghdad, di pinggir negeri kota Baghdad ada seorang sufi. Lalu setelah dia berjalan sampai di negeri Baghdad, dia sampai di negeri itu dan dia meminta untuk istirahat sedikit. Tapi orang-orang di Baghdad mengatakan tidak ada tempat istirahat di sini. Hanya ada seorang laki-laki yang tinggal di gubuk tua. Lalu dia sampai di gubuk itu. Laki-laki itu mempersilahkan, silahkan kalau engkau mau menginap di sini. Karena memang laki-laki miskin ini setiap pengembara pasti dia siapkan tempat untuk menginap. Walaupun dia miskin, walaupun dia parah, dia tidak punya harta, tetapi hatinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya musafir itu pun menginap di rumahnya. Setelah 3 hari musafir itu pun akan pergi. Lalu sebelum pergi dia bilang, wahai sahabatku, ini sedikit bekal dalam perjalananmu. Mudah-mudahan ini adalah bermanfaat bagi. Tapi muzakir mengatakan, wahai teman, betapa sengsaranya engkau.
semua ini akan berlalu. Dia sampai di rumah sahabatnya, dia nginap 3 hari, kemudian dia pun mau pergi. Tapi sebelum pergi, sahabatnya mengatakan, teman, ini sedikit bekal untuk perjalananmu dalam mengembara. Tapi sebelum pergi, Muzakir mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabatku, betapa kayanya engkau. Kemarin engkau begitu miskin, dan sekarang engkau menjadi kaya raya tiada duanya. Dia tersenyum, wahai sahabatku, jangan tergoda dengan dunia. Semua ini akan berlalu. Sahabatnya pun pergi. 3 tahun kemudian dia pun kembali. Setelah dia kembali, dia cari sahabatnya. Di mana sahabatku? Dia bilang, di sana sahabatku menjadi miskin semiskin-miskinnya. Begitupun setelah dia mau pergi, dia bertanya, teman, kenapa engkau begini miskin dan begini bapak? Teman, jangan tergoda dengan dunia. Semua ini akan berlalu. Dia pun pergi. 3 tahun kemudian dia datang lagi. Temannya itu menjadi kaya raya lagi kembali. Dia pun heran. Teman, kenapa engkau menjadi kaya seperti ini? Temannya mengatakan, wahai sahabatku, jangan engkau tergoda dengan dunia. Dunia ini semakin hari semakin indah. Dunia ini semakin hari semakin mempesona. Kalau engkau tergoda dengan dunia, maka engkau akan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau menganggap dunia ini besar, maka engkau akan menganggap Allah itu kecil. Tapi kalau engkau menganggap Allah itu besar dalam hidupmu, maka dunia ini terlalu kecil bagi kita. Jangan tergoda, wahai sahabatku, semua ini akan berlalu. Dia pun pergi dan berlalu. 3 tahun kemudian, dia pun datang. Dia bertanya, di mana rumah sahabatku? Dia bilang, sahabatmu ada di atas bukit sana, tinggal lisannya saja. Dia datang dan merintih, lalu dia menangis, wahai sahabatku, kenapa engkau pergi secepat itu? Tapi si Husain dia menitikkan air mata. Lalu dia lihat tulisan yang ada di atas lisan itu. Semua ini akan berlalu. Dia pun pergi. 3 tahun kemudian dia pun datang kembali. Dia bertanya, di mana kuburan sahabatku? Ini penduduk negeri itu mengatakan, sahabatmu tidak ada lagi di negeri ini. Kenapa? Karena negeri ini pernah dilanda banjir dan sahabatmu tidak ada bekas dalam hidup ini. Jadi apapun yang kita miliki saat ini, apapun yang kita punya saat ini, hanya pinjaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semua itu akan berlalu. Oleh sebab itu, marilah kita tanamkan iman dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan yang masih tertinggal di masa lalu, kita kejar ketinggalan-ketinggalan itu agar menjadi bekal kita dalam perjalanan panjang menuju kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan semua saudara-saudara kita yang belum ditanamkan hatinya untuk datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan mulai detik ini sampai di hari esok yang akan datang, mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap